مرحبا أهلا النوادي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمنا وطلبتنا وطالبتنا من هذا إلى يوم الآخرة. بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت عليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني alamin. Segenap para hadirin jamaah Masjid Muttaqin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama yang saya cintai dan saya hormati, kita bersama yaitu Habib Abdurrahman bin Kamil As-Segaf. Kita memohon Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau panjang umur, sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya, khususnya di dalam dakwah beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Dan begitu juga para habaib dan para asatidzah yang insyaallah semuanya dimudahkan segala urusannya dan diampuni dosa-dosanya. Amin. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah atas segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam selalu kita basahkan lisan kita untuk bersalawat kepada beliau, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kita semua daripada umat Nabi Muhammad diizinkan oleh Allah bisa berjumpa dengan beliau. Amin amin ya rabbal. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, saya mengutip di dalam kitab Al-Hikam bahwasanya disebutkan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau dulu adalah seorang yang hanif, seorang yang lurus dan seseorang yang betul-betul taat sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau Nabi Ibrahim alaihissalam suatu ketika beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di alam malakut. Ketika diangkat di alam malakut, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, apa pendapatmu ketika engkau melihat hamba-hambaku yang bermaksiat kepadaku?" Lantas Nabi Ibrahim dikala itu beliau bilang sama Allah, "Ya Allah, hamba-hambamu yang kurang ajar, yang engkau sudah memberikan fasilitas begitu banyak kepada mereka, engkau memberikan mereka makanan, engkau kasih mereka rumah, seluruhnya daripada kebutuhan-kebutuhan mereka engkau penuhi. Lantas mereka bermaksiat kepadamu, maka aku sarankan ya Allah, engkau bunuh saja mereka yang bermaksiat kepadamu." Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan dan Allah memenuhi permintaan daripada Nabi Ibrahim, sehingga setiap daripada hamba-hamba Allah yang bermaksiat selalu dibunuh sama Allah. Kemudian ada lagi orang yang bermaksiat selalu disarankan oleh Nabi Ibrahim untuk dibunuh. Lantas beberapa tahun kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih daripada anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Ketika ingin menyembelih daripada anaknya Nabi Ismail, hati nurani manusiawi di dalam hatinya beliau berdoa kepada Allah, "Allahumma hadza waladi wa thamrati fuadi wa ahabbu nas alayya." Ya Allah, ini anak saya, ini buah hati saya, sudah saya tunggu hampir 90 tahun, ada yang mengatakan 80 tahun. Saking lamanya menunggu anaknya, ketika anaknya lahir tumbuh dewasa, diperintahkan oleh Allah untuk sembelih. Dan ya Allah, sungguh aku sangat sayang kepada Nabi Ismail.
Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai Ibrahim, ketahuilah, apakah kamu tidak ingat ketika dulu engkau saya angkat ke alam malakut, setiap ada hambaku yang bermaksiat engkau sarankan untuk bunuh. Engkau saja bisa sama anakmu kamu sayang, maka aku Allah Subhanahu wa taala pun bisa sayang kepada anakku. Maka itulah salah satu kasih sayangnya Allah kepada kita. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallah Ustaz Ahmad. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ustaz Muhammad Faisal. Ustaz Muhammad Faisal ini lulusan dari Al-Ahqaf, Yaman. Kepada Ustaz kami persilahkan untuk memberikan tausiah. Dan Ustaz Muhammad Faisal ini ternyata beliau juga dari Ternate. Asalnya dari Ternate juga. Beliau baru menyelesaikan pendidikan di Al-Ahqaf, Yaman. Kepada Ustaz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, para habaib, para durriyah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus guru kita semua Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Saqqaf. Mata'anallah bituli hayatihi. Semoga Allah panjangkan umur beliau. Amin amin Allahumma amin. Aslinya saya Al-Fakir datang ke sini bukan untuk memberikan ceramah ataupun memberikan mau'idhah, tapi niat saya pertama ke sini untuk bersilaturahim dengan Habibana Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Saqqaf. Dan juga kami ingin mengambil keberkahan daripada beliau. Tapi apa dikata, beliau memberikan perintah kami untuk memberikan kalimah au kulaimah, 1-2 kata kepada antum semuanya. Pernah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qalu, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Qala hilakul dzikr. Suatu kali baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada para sahabatnya, "Jikalau kalian berjalan melewati daripada pertamanan-pertamanan surga, maka mampirlah dengan rasa gembira, mampirlah dengan rasa bahagia." Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah?" Apakah taman daripada pertamanan-pertamanan surga tersebut? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, hilakul dzikr. Majlis di mana di dalamnya kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Daripada hadis tersebut ada satu ibarah yang perlu kita perhatikan. Rasul mengatakan, farta'u, mampirlah engkau dengan gembira, dengan rasa senang. Karena apa? Karena perlu kita ketahui di dalam majlis-majlis yang penuh keberkahan seperti ini,
Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya. Sebagaimana yang dikatakan, ma min baitin min buyutillah majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah. Dikatakan bahwasanya tidaklah sekelompok golongan berkumpul di dalam majlis, di mana majlis tersebut dibuat untuk berzikir kepada Allah, dibuat untuk membaca Al-Quran, dibuat untuk mengkaji daripada ilmu-ilmu Al-Quran, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan di dalam majlis tersebut as-sakinah, yaitu ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah naungi majlis tersebut dengan kasih sayangnya. Dan juga para malaikat-malaikat menaungkan daripada sayap-sayapnya di dalam majlis tersebut sebagai tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ridho atas orang-orang yang hadir di dalam majlis tersebut. Bahkan itu bagi orang-orang yang faham dan hafal akan apa yang disampaikan oleh ulama. Akan tetapi bagaimana dengan orang yang hadir di dalam sebuah majlisul ilm, kemudian dia tidak mampu untuk menghafal ataupun memahami daripada nasihat seorang ulama? Maka Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi, seorang ulama yang bermadhab Hanafi, yang lahir pada tahun 301 Hijriah dan meninggal pada tahun 375 Hijriah, beliau di dalam kitabnya Tambihul Ghafilin, beliau mengatakan bahwasanya orang-orang seperti itu tetap mendapatkan 7 kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Awaluha, yang pertama, yanalu fadlal muta'allimin. Orang tersebut akan mendapatkan daripada keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang belajar atau mengkaji dengan bersungguh-sungguh. Yang kedua, madama jalisan indahu kana mahbusan anidz dzunubi wal khata'. Apabila orang tersebut masih duduk di depan daripada orang alim, maka orang tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala dijaga daripada perbuatan dosa maupun kesalahan. Wa tsalis idza kharaja min manzilihi fatanzilu alaihi rahmah. Dan yang ketiga, apabila orang tersebut keluar dari rumahnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmatnya. Dan yang keempat, idza kana jalisan indahu fatanzilu alaihimur rahmah fatusibuhu bi barakatihim. Dikatakan bahwasanya apabila orang tersebut telah duduk di depan majelisnya orang alim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmatnya, dan juga rahmat tersebut diumumkan kepada semuanya sebab keberkahan daripada orang alim. Yang kelima, madama mustami'an tuktabulahul hasanat. Selama orang tersebut masih mendengarkan daripada apa yang disampaikan atau nasihat-nasihat yang disampaikan oleh orang alim, maka orang tersebut masih dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kebaikan. Dan yang keenam, bahwasanya hafathumul malaika bi ajnihatiha ridwan wa huwa fihim. Dikatakan bahwasanya orang tersebut juga dinaungi sayap-sayap daripada malaikat sebagai tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ridho atas kehadiran mereka di dalam majelis tersebut. Dan yang ketujuh, bahwasanya setiap langkah yang ia langkahkan untuk menuju daripada majlisul ilm tersebut, Allah Subhanahu wa taala jadikan langkah tersebut sebagai penghapus daripada dosanya, pengangkat daripada derajatnya, dan yang menambah daripada kebaikan-kebaikannya. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya, terima kasih banyak kepada para asatiz yang telah menyampaikan mawaidhah hasanah. Beliau berdua memang mukim di Ternate dan juga pernah belajar di Ahqaf University yang ada di Hadramaut, ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa meramaikan perjuangan dakwah di Ternate secara khusus dan umumnya di Maluku Utara. Kami juga sangat senang makin banyak
syiar-syiar Islam, itulah kebahagiaan kami secara pribadi. Ya. Dan insya Allah ke depan makin banyak madrasah, pondok pesantren, bahkan ada rencana insya Allah jika dimudahkan oleh Allah Ta'ala beberapa tahun ke depan, kalau dimudahkan kita punya rencana mau membangun sekolah tinggi agama Islam dengan berbasis pondok pesantren. Jadi nanti ada mukim di tempat tersebut. Nah ini masih entah berapa tahun lagi ya, masih rencana 10 tahun lagi mungkin. Insya Allah panjang umur sehat afiat.